wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu mau nanya hari ini, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Yang lain hadir? Hadir. Andra kenapa nggak hadir? Sakit. Oke. Berarti Andra aja hari ini yang tidak turun ya. Oke, baik. Sekarang sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ibu tunjuk. Ketua kelasnya, Ainaya. Sini kita berdoa dulu ya. Nanti baca Al-Fatihah setelah berdoa dulu. Di sini. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, Hafiz, bisa diperhatikan Yusuf. Nah, kesepakatan kelas apa? Sebelum kita belajar. Nah, coba dilihat ya. Bentar. Nah, kesepakatan kelas kita adalah yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah, ya. Artinya kalian tidak boleh terlambat. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Coba dilihat pakaiannya rapi nggak? Rapi. Sopan nggak? Sopan. Barunya jangan dikeluarkan. Kalau untuk laki-lakinya sama perempuannya ya, pakaiannya harus rapi. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Ketika guru menjelaskan tidak boleh ribut. Jadi nanti mohon kerjasamanya. Ini kesepakatan yang harus dilakukan selama kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti ketika bu guru kasih tugas harus dikerjakan. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Artinya kalian di kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, baik. Nah, sekarang Bu Guru, sebelum kita ke materi, kita akan menyanyikan lagu dulu. Lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo sekarang silakan berdiri. Berdiri semua, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Gajah Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Belajar hari ini tentang mengenal aturan di rumah dan di sekolah. Kemarin belajar tentang apa? Tentang aturan. Aturan itu apa? Ada tahu? Aturan adalah apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kalau tidak ada aturan Azam, nah coba lihat Azam ketika guru menjelaskan, kalian tadi sudah ada kesepakatan ya. Nah, kalau ada aturan itu harus dilaksanakan karena itu adalah sebuah kewajiban. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah dan di sekolah. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat, tepuk lima. Oke, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar kita menjadi siswa yang disiplin, taat aturan. Baik di rumah dan di sekolah. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, guru. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah murid dapat memahami peraturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua, murid dapat membedakan peraturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Oke, kita ke materi. Ibu ingin kalian menyanyikan lagu
lagunya. Dilihat di depan. Kemudian duduk yang bagus. Ayo duduk yang bagus ya. Ayo. Tentang aturan di rumah dan sekolah. Jadi ada 2 video, dilihatin ya, diamatin. Oke, dilihat dulu. Adik-adik hebat. Kali ini, mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, dia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Dilihat yuk di depan. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan salat subuh. Dilakukan enggak tadi pagi? Juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah ini, Rani Tidur, sholat subuh, mandi, sholat subuh. ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo kita sarapan, jangan lupa mencuci tangan ya. Baik ayah. Kalau mau makan, sebelum Setelah makan mencuci tangan dulu tangan, ya. Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Harus Rani belum? ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Setelah makan wajib Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. coba lihat Apakah aturannya apa kalian juga aja? melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Sebelum berangkat ke sekolah, yang tidak usah video Berangkat dulu. sholat pakai dulu ya. Nggak bisa, Dan tidak video. pulang juga ucapkan salam kepada Bapak orang di tua sana ya. Ini bantu orang tua tidak terasa ya, hari sudah lama. malam harinya Yuk, juga kita lihat perbedaan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 2 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sekolah sudah jam tidurnya nggak 9 boleh malam. malam-malam. Jam Jam 9 itu sudah harus tidur. ia membasuh gigi Ya, lalu kalau berdoa ini harus belajar kepada dulu. ya adik-adik hebat. Ini adalah gambar aturan-aturan di rumah. Habis bangun tidur, pulang, mandi, mandi apa? Makan, sebelum makan cuci tangan, berdoa, kemudian pamit ketika berangkat ke sekolah. Pamit sama siapa? Orang tua. Dan malamnya harus kembali belajar. Nah, anak-anak, ibu mau nanya, apa yang terjadi pada video tadi? Apa? Tentang apa? Peraturan di rumah. Apa aja tadi peraturannya? Apa aja tadi peraturannya? Ya? Membersihkan tempat tidur, apa lagi? Apa lagi? Dosa diri. Apa lagi? Mencuci tangan sebelum kita mencuci tangan apa? Berdoa setelah. Tapi setelah berdoa ngapain? Zakri? Setelah berdoa cuci tangan lagi. Setelah berdoa kan makan. Habis makan baca doa dulu. Setelah makan baru cuci tangan. Terus lagi berarti ke sekolah harus pamitan. Ketika pulang ke rumah harus mengucapkan salam dan belajar pada malam hari didampingi oleh orang tua. Nah, ibu tanya mengapa? Mengapa kita harus patuh pada aturan? Ayo, ada yang tahu? Apa? Kenapa kita harus mematuhi aturan? Agar
pintar, betul, supaya beranak soleh, supaya hidup kita tertib, aman, ya. Coba kalau ada aturan, apa yang terjadi? Bangun tidurnya kesiangan, sholat subuhnya kesiangan, gitu ya. Jadi penting sekali. Nah, kemudian lihat video selanjutnya. Nah, sekarang video aturan di sekolah. Diperhatikan ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ayo kita lakukan. Nah, sekarang anak-anak lihat di depan ada apa? Ini video tentang aturan di sekolah. Habis perhatikan, jangan main terus ya sayang. Lihat di depan ya. Oke. Yang berlaku di sekolah. Adinda. Jangan tepat waktu. Setiap hari kamu wajib bangun pagi. Sebab memperbaiki kesehatan bangun pagi juga membantu kamu agar semangat ke sekolah. Sebab pukul 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa untuk mengenakan baju dalam celana atau rok ya. Dan jangan lupa juga untuk mengenakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus. Agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu ingin pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin wali kelas. Menjaga kebersihan. Ada masih ingat gak kalau bersih itu pangkal sehat? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita caranya gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Nah, coba tadi apa yang terjadi di video tersebut? Aturan apa tadi? Apa aja? Datang tepat waktu ke sekolah. Kedua apa lagi? Apa? Sebelumnya memakai baju seragam yang rapi. Yang ketiga apa? Baru piket membersihkan kelas. Nah, itu adalah contoh-contoh aturan di sekolah yang harus ditaati. Jadi kalau di sekolah kamu nggak boleh memakai baju bebas, nggak boleh, harus pakai baju seragam. Seragam kita apa? Merah putih. Ya. Kemudian datang ke sekolah harus tepat waktu. Boleh nggak kita datang ke sekolah terlambat? Dan yang terakhir tidak membuat sampah sembarangan. Nah, ibu mau nanya, mengapa kita harus mematuhi aturan sekolah? Ayo, Azam, ibu mau nanya, mengapa kita harus mematuhi aturan sekolah? Supaya supaya jadi anak soleh, ya, betul sekali. Nah, ada lagi yang tahu mengapa kita harus mematuhi aturan sekolah? Nah, biar biar pintar, betul sekali. Dan pastinya kita menjadi siswa-siswi yang disiplin. Siapa mau jadi anak soleh angkat tangan? Ayo, siapa mau jadi anak soleh angkat tangan? Jadi. Ya, kalau jadi anak soleh berarti kita harus mematuhi aturan. Gitu ya. Apa yang terjadi? Coba jawab ke ibu guru. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan di sekolah? Ayo. Apa yang terjadi? Halo, di belakang. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan di sekolah? Apa? Bagaimana kalau kita tidak mematuhi aturan sekolah? Apa yang terjadi? Ya, tidak mematuhi aturan kejadian yang soleh. Ayo, jawabannya kurang tepat ya. Ayo, mengapa? Ayo jawab. Mengapa? Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan sekolah? Bodoh ya.
Pakai baju ya, baju sekolah yang rapi. Sekolah apa rumah? Sekolah, betul ya, baju sekolah. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Ya, mana namanya? Ya, boleh ya. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan, Maria, Putri. Ya, kamu perwakilan. Ayo. Ya, jawabannya betul nggak? Nah, betul, ini dipegang. Sini. Kamu pegang. Betul sekali. Nah, sini. Ayo, dilihat. Aturan ini kamu pegangin. Kamu pegangin biar dia ada. Selanjutnya, halo, perhatikan ya. Berdoa sebelum makan termasuk aturan di mana? Di rumah, betul nggak? Berdoa sebelum makan aturannya di rumah. Betul? Betul, lanjut. Ini apa? Ya, ini. Perhatikan. Nah, mereka mana di mana? Di rumah, betul nggak? Perhatikan aja di rumah. Betul. Aturan di mana sih? Di rumah. Betul nggak ini aturan di rumah? Apa ini? Betul nggak ini aturan di sekolah? Belajar di sekolah? Betul. Tepat jawabannya. Selalu fokus. Mengingat. Melihat. Fokus. Oke. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah bagus semua ya. Diskusinya sudah bagus, presentasinya sudah bagus, jawabannya juga sudah bagus. Nah, nanti kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau di rumah, berarti kalian membantu orang tua di rumah, yaitu membantu masak, merapikan tempat tidur, merapikan mainan, ya. Kalau di sekolah apa? Memakai baju seragam yang rapi, datang tepat waktu ke sekolah.